Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita semua mendapatkan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah karunia di mana Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Maka Bapak Ibu, di siang hari yang indah ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyempurnakan berbahagia dengan karunia yang Allah berikan. Kemudian kita menyempurnakan kebaikannya, kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan hati kita, kemudian kita penuhi adab-adabnya menuntut ilmu. Karena khawatir jika kita hadir di majelis ilmu kemudian tidak memenuhi adab-adab dalam menuntut ilmu, maka bukan kebaikan yang kita peroleh, justru yang kita peroleh adalah keburukan. Semoga Allah memudahkan kita untuk meluruskan niat, mengikhlaskan hati dan menyelaraskan sikap dengan Quran dan Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, di kajian manajemen diri hari ini kita akan coba membahas tentang optimal beramal di waktu yang terbatas. Baik, kita bikin persepsi terlebih dahulu. Bapak Ibu benahkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mendengar judul optimal beramal di waktu yang terbatas, kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak dan Ibu? Ada yang ingin mewakilkan dari Ibu? Dari ibu-ibu makitu, ayo ditaros jarempe, muntah ditaros ngerobro. Sanes nyindir ngabadug ya. Ada di antara ibu yang ingin memberikan pendapat apa yang ada dalam hatinya ketika mendengar judul optimal beramal di waktu terbatas? Ini para pemuda ada? Apa yang ada dalam benak para pemuda kalau mendengar judul optimal beramal di waktu terbatas? Ayo, saya minta pendapatnya Bapak Ibu sekalian. Karena ini kajian manajemen diri ya. Gimana Bu? Kurang kedengar beramal di waktu yang terbatas. Oh, beramal di bulan Ramadan. Soalnya sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu waktunya terbatas. Bagaimana caranya beramal di bulan Ramadan gitu. Baik. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Beramal di waktu hidup katanya karena hidup kita itu adalah terbatas. Baik, luar biasa Bu. Ada yang lain? Ya, ada? Kalau udah ditutup baru aja nanti ya. Silakan. Pak, ada Pak? Apa yang ada dalam benak ketika mendengar kalimat optimal beramal di waktu yang terbatas? Baik, benahkan lagi posisi duduknya. Kita internalisasikan nilainya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu tahu usia Bapak Ibu tinggal 1 menit? Ya. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kita tidak pernah tahu usia kita itu 1 menit lagi atau setengah menit lagi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, pendapat dari ibu yang di belakang itu benar. Bahwa optimal beramal di waktu terbatas itu, kita bukan hanya sedang membicarakan waktu yang terbatas. Misalkan Ramadan, atau misalkan tahun ini, atau misalkan 2 tahun yang akan datang. Bukan hanya membicarakan itu. Tapi kita sedang membicarakan masalah kehidupan. Karena hidup kita itu waktunya terbatas. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu tahu kebersamaan dengan ayah dan ibunya hanya tinggal 1 jam lagi? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ternyata kebersamaan Bapak Ibu dengan anak-anaknya hanya tinggal 1 hari ini saja? Dan ini sering kita lupakan bahwa hidup kita itu memiliki batas yang jelas. Dan yang menjadi persoalan,
kita tidak pernah tahu kapan batas dari kehidupan kita. Mudah-mudahan pengantar ini memberikan sesuatu yang menghujam kepada hati kita, mengingatkan bahwa hidup kita sendiri itu memiliki batas. Pertanyaan tadi saya ke Ibu itu kan menghenyakkan hati dan jiwa kita, begitu ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ternyata usia Bapak Ibu tinggal 1 menit? Ini kalau beneran, Bu, kalau benar-benar usia kita tinggal 1 menit, 60 detik ini mau dipakai apa? Lalu kenapa ketika kita tidak tahu batas akhir kehidupan kita, kita masih lalai dengan amal-amal kita? Maka Bapak Ibu sekalian, optimalisasi waktu terbatas ini mengingatkan kepada kita bahwa hal yang termahal yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Kesempatan kita masih hidup di dunia ini. Saya pernah menyampaikan kepada Ibu bahwa suatu hari saya pernah terbangun dengan begitu bahagia. Kenapa, Bu? Karena menyadari bahwa hari itu Allah masih memberikan kehidupan sehingga saya masih bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa di masa lalu. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa meyakini bahwa kehidupan kita itu terbatas. Ramadan kita terbatas, ya. Amal-amal kita pun waktunya terbatas. Baik, fahami kalimat ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Kenapa materi ini harus dibahas? Karena para ulama sering menyampaikan, gitu ya, atau pernah menyampaikan apa yang disampaikan beliau, bahwa kewajiban itu yang tersedia. Kalau tidak ke orang tua, punya kewajiban di profesinya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang semua kewajiban itu ternyata lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Saya tanya, itu betul atau benar? Baik, kalau kita mengetahui kenyataan bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, apa yang prioritas? Kita bisa atas amal. Dokter ini ada hal yang menarik ya. Berbeda dengan KTA, tadi siang saya ngisi pengajian. Judulnya pengajian terakhir sebelum bulan puasa. Kaget saya. Loh, kok pengajian terakhir? Nah, saya datang di pengajian. Kemudian acaranya dibuka. Betul lah, ya. Saat itu MC-nya menyampaikan bahwa Ibu, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Makanya kita undang ustadz dari luar. Ini di daerah acaranya. Oh, begitu ya, terakhir. Jadi Ramadan itu nggak ada pengajian. Berbeda dengan KTA ya. KTA itu Ramadan jadi 30 hari, begitu ya. Dari 25 hari jadi tambah banyak. Kemudian saya dengarkan, oh begitu. Kemudian saya sampaikan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Setelah itu saya tanya ke jamaah, Bu, yakin pengajian ini mau yang terakhir atau mau diperbanyak? Jadi galau. Saya tersenyum ketika pulang, kenapa? Karena sayup-sayup terdengar MC-nya menutup, baik Ibu setelah pengajian hari ini, mari kita rapatkan kembali apakah pengajian ini akan berakhir atau ditambah, katanya. Alhamdulillah. Jadi yang continue itu harus tetap dilakukan. Karena ada prioritas yang continue terhadap amal yang terputus. Nah kadang-kadang hawa nafsu kita sering mengatakan begini, keun we nurutin mah besoknya ketemu deui, ayeuna mah ieu mah tahun kali. Kemudian kita memilih yang tahun kali meninggalkan yang continue setiap hari. Tidak ya. Prioritasnya itu kata Dr. Yusuf Qardawi, prioritaskan amal yang continue di atas amal yang terputus-putus. Di antara amal yang continue itu apa saja? Amalan yaumiyah kita. Salat, baca Quran, begitu ya, sedekah, puasa, itu amalan-amalan yaumiyah yang harus kita jaga ya. Jangan sampai terputus gara-gara sesuatu yang datang sewaktu-waktu saja. Lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian.
Yang kedua, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, prioritas amal yang luas manfaatnya atas amal yang kurang manfaatnya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hobi itu sesuatu yang boleh untuk dilakukan, ya. Tapi banyak orang yang lupa waktu ketika ia menjalani hobi. Sedangkan hobi itu relatif manfaatnya hanya untuk kita, begitu ya. Manfaat hobi itu jauh lebih sedikit daripada misalkan beramal soleh di luar hobinya. Misalkan bersedekah, gitu ya, atau berjariah, atau menuntut ilmu dan mengamalkannya. Itu jauh lebih luas manfaatnya daripada kita menghabiskan waktu untuk masalah hobi. Boleh nggak kita punya hobi? Boleh. Tapi ingat, waktu kita terbatas. Kalau kita terjebak di hobi, maka akan ada banyak amal-amal yang luas manfaatnya, kemudian kita tinggalkan. Ya, dapat difahami Bapak Ibu sekalian? Kita lanjutkan. Yang ketiga, prioritas terhadap amalan yang lebih lama manfaatnya dan lebih langgeng kesannya. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, maka pilihlah amal yang lebih lama manfaatnya. Di antara amal yang terlama manfaatnya ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 3. Sesungguhnya setiap anak Adam, jika ia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Berarti amal-amal yang lain itu pendek jaraknya. Karena ketika meninggal, terputuslah amalnya. Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Ya. Sedekah yang sifatnya itu jariyah. Yang kebaikannya terus mengalir. Karena sedekahnya itu pada sesuatu yang awet, sesuatu yang lama, sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Bahkan bisa turun-temurun. Seperti sahabat Utsman, ini harus menjadi cita-cita ya. Bapak Ibu sekalian, jika dulu kita bercita-cita ingin meninggal itu meninggalkan warisan yang banyak, gitu ya, untuk anak cucu kita, maka tambah cita-citanya. Ketika kita meninggal, kita punya jariyah yang kita sudah tiada, tapi jariyah itu terus ada dan mengalir. Misalkan apa? Jariyahnya sumur Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu menjariahkan satu sumur, ya. Yang sampai hari ini sumurnya masih ada, bahkan berkembang menjadi hotel, berkembang menjadi jariah-jariah yang lainnya, yang Utsman bin Affannya sudah meninggal lama sekali, tapi kebaikannya terus mengalir sampai hari ini, bahkan lebih banyak mengalirnya. Dulu mahnya sumur, sekarang mah ada usaha-usahaan hasil dari sumur tersebut dan lain sebagainya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidakkah Bapak Ibu menginginkan ya mempunyai sedekah jariah, di mana Bapak Ibu sekalian sedang duduk, kalau masih hidup nih ya, Bapak Ibu sedang duduk, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala. Dibuktikan ketika Bapak Ibu meninggal, ini nih hari ini ketika sedang duduk di masjid, mengalirlah pahala. Kemudian Ibu berkata, loh kan saya lagi pengajian, ini pahala pengajiannya sudah saya dapatkan. Nah, ini pahala apa? Memang Ibu lagi pengajian dapat pahala pengajian, tapi pahala jariahnya itu terus mengalir meskipun Ibu sedang duduk, sedang berbaring, gitu ya. Bahkan ibu bapak sudah meninggal, sedekah jariah itu terus mengalir. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak suka dengan sedekah jariah. Banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak terlalu antusias ya dengan sedekah-sedekah jariah, sedekah-sedekah yang bentuknya ya jariah begitu. Contoh misalkan ya, ketika saya dulu mengajak kebaikan ya, secara tidak terbuka gitu ya, hanya di waktu-waktu yang cukup saja. Ibu bapak mohon doanya, saya akan membangun saung Quran. Maka saat itu banyak sekali ya, orang yang menitipkan sebagian dari hartanya untuk membangun saung Quran ya. Kemudian setelah saung Quran beres, saya mengajak untuk jariah kitab dan buku ilmu pengetahuan. Saung Quran mau bikin perpustakaan ya, di mana di situ ada buku tentang tauhid, buku tentang akhlak, buku tentang akidah dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah sedekah ilmu yang bermanfaat. Artinya orang yang datang ke saung Quran kemudian membaca itu menjadi tahu, mendapat pengetahuan, itu akan mengalir kepada yang menitipkan bukunya. Subhanallah Bu, itu hanya 3 orang yang respon, begitu ya. Hanya 3 orang yang respon di Japri ya, di WA pribadi. Kemudian ada beberapa orang, alhamdulillah 5 sampai
yang menitipkan buku. Jadi ternyata masalah wawasan tentang jariyah dalam pikiran tidak, Bu ya. Yang jariyah itu kalau di buku, kalau di kitab bukan bukunya, bukan kitabnya, tapi ilmu yang berasal dari itunya. Misalkan begitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, prioritaskan terhadap amalan yang lebih lama manfaatnya. Begitu ya. Kalau ada ajakan wakaf Quran, itu tidak lama. Wakaf Quran itu tidak lama. Ayo, siapa yang mau wakaf Quran? Butuh 100, 100 itu 4 hari, 5 hari tercukupi 100. Tapi untuk ilmunya sendiri, ajakan siar, ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan untuk ikut program mendukung siar QTA di bulan Ramadan, begitu ya. Karena itu 30 kajian, Bu, 30 kajian. Kalau Bapak Ibu ikut programnya berarti Bapak Ibu ikut jariyah. Siapapun yang mendapatkan kebaikan dari 30 hari ya, belajar di QTA itu, maka itu akan mendapatkan kebaikan. Bahkan tadi Kang Dodoy konfirmasi begitu. Gimana ya? Yang hari Ahad Bantrok, kan di Saung Quran ada pesantren ya. Pesantren Cahaya Kolbu dari jam 9 sampai jam 11. Kemudian di QTA hari Ahad itu ada juga acara pagi sampai sama. Waktunya bentrok. Saya sampaikan ke Kang Dodoy, kita itu kan dakwah, ya. Artinya insya Allah kita tidak sedang bersaing. Biarkan jamaah punya alternatif. Alternatifnya pengen ke sini silakan. Yang penting sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi persoalan. Kalaupun yang dari Saung Quran libur misalkan pengen ke QTA semuanya, itu tak jadi masalah. Yang penting saat itu ibu bapak mengaji, kan selesai begitu ya. Ini ibu juga harus dimatangkan begitu ya. Jadi adanya Saung Quran, adanya istiqomah, adanya QTA, padahal orang-orang yang menjalankan adalah orang-orang yang relatif sama di dalamnya, itu bukan perpecahan, tapi itu saling melengkapi kekurangan. Jadi ada yang di sana lebih dekat, lebih suka ke yang di sana karena lebih dekat jaraknya, kemudian materinya peruntukannya lebih tepat untuk dirinya. Ada juga yang lebih suka di sini. Tidak apa-apa, yang penting arahnya sama-sama saya, Kang Dodoy dan QTA seluruhnya itu sedang bergerak mengajak orang untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, begitu ya. Karena orang kan tidak bisa dipaksa, begitu ya. Orang tidak bisa dipaksa harus datang ke sini. Ada orang yang keberatan datang ke sini karena alasan tertentu. Contoh salah satu alasannya, Bu. Ibu mengetahui nggak bahwa yang datang ke sini itu dari berbagai kalangan? Ya, betul? Nah, ibu itu tahu nggak kalau ibu itu punya hubungan buruk dengan temannya? Temannya yang mau ngaji ke sini nggak bisa datang ke sini karena ibu datang ke sini. Dapat dipahami nggak? Ustadz, ketika saya datang, saya itu begitu ingin ngaji teh ke sana. Kenapa? Tapi saya khawatir kalau saya datang ngaji, teman saya yang sudah rutin menjadi tidak ngaji karena datangnya saya. Salah satunya begitu. Maka fenomena itu disikapi bahwa ini nih, menuntut ilmu itu jariyah yang panjang. Ilmu yang bermanfaat itu jariyah yang akan jadi bekal. Makanya di akhir pengajian, Aisan dulu atau Aiman sekarang mengatakan, semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi jariyah gitu ya, bagi Ustadz. Itu harapan besar saya, Bapak Ibu sekalian. Kalaulah ada kebaikan dari pertemuan-pertemuan ini, nah itu akan menjadi kebaikan yang mengalir. Misal, Ibu punten ya, ada nggak di antara ibu yang sudah turun derajat kemarahannya kepada suaminya gara-gara ngaji lebih bager kita ya nama. Nah, kalau ada yang begitu, itu jadi jariyah bagi saya dan teman-teman. Makanya Bu, kasih dong jariyah, ibu berubah ke arah yang lebih baik gara-gara kajiannya. Iya. Yang tadinya murukusunu sekarang jadi merek kesene misalkan gitu ya. Iya. Murukusunu mah kan kieu baeun merek kesene mah seri wae misalkan begitu ya. Maka itu akan menjadi jariyah yang panjang kebaikannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan meluruskan, Bu ya. Jadi selama itu ajakan kebaikan, jangan kaget, jangan aneh begitu ya. Kalau kita itu berlomba-lomba mengadakan jalan untuk kebaikan, di mana itu saling melengkapi. Contoh, ada yang tidak mau hadir di QTA, tapi mau hadir di istiqomah, kajian istiqomah. Padahal kan pelaksananya sama-sama Kang Dodoy, betul tidak? Iya. Biarkan orang itu yang ada kaitannya, atau mungkin dia pernah janji, ya kalau saya diterima, maka saya tidak akan pernah ngaji di QTA. Ternyata diterima. Dia bingung, aduh diterima, jadi pengen ngaji di QTA lah. Gak bisa nih ngaji ke QTA. Kemudian ada istiqomah. Yes, saya bisa ngaji bersama Kang Dodoy di istiqomah. Karena namanya bukan QTA, tapi istiqomah.
Begitu cara pandangnya. Jadi kita itu saling melengkapi insya Allah. Sama-sama berjalan di jalan dakwah, sama-sama ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, masalah infak sedekah. Bu, kalau ibu di akhir ada ajakan infak sedekah, itu bukan untuk QTA. Karena QTA itu tidak mengambil untuk kepentingan pribadi. Itu hanya untuk menyalurkan saja. Jadi ketika ibu bersedekah di majelis taklim, maka sesungguhnya ibu sedang berbuat baik untuk diri ibu sendiri. Dan itu tidak ada paksaan. Bisi sekarang menjadi fitnah. Kayak Ustadz Yusuf Mansur, kasihan sekarang ya. Sekarang diobok-obok dicari, masa ada pengajian nyari duit. Saya jadi ingat, aduh, jawabannya di KTA juga ada sunduk. Tapi bukan itu masalahnya. Sunduk itu adalah tambahan kebaikan untuk ibu yang ingin mendapatkan kebaikan dari sedekah. Begitu ya, yang nanti sedekah di ilmu yang bermanfaat. Baik, itu yang berikutnya. Selanjutnya, lintas amal pada zaman fitnah. Ketika saya membaca penjelasannya dalam bahwa yang dimaksud dengan prioritas amal pada zaman fitnah itu bukan amal mana yang harus dilakukan di zaman fitnah, bukan. Tapi bagaimana kita tetap menjaga amal ketika kita ada di zaman fitnah. Contoh dulu ya, ketika Bapak Ibu sekalian masuk keadaan Covid, kan ke masjid jadi susah. Ini jadi susah, itu jadi susah. Nah, itu zaman fitnah. Bagaimana kita tetap bisa beramal, bisa berbuat ketika kita ada dalam kondisi zaman yang sulit untuk berbuat. Kenapa? Karena kalau kita tidak beramal, lalu apa yang kita lakukan? Sedangkan waktu kita adalah terbatas. Nah, nanti di akhir kita akan berikan beberapa tips bagaimana agar nilai amal kita tetap optimal meskipun kita ada di waktu yang terbatas. Kita lanjutkan dulu prioritas dalam bidang-bidang amal menurut Dr. Yusuf Qaradawi. Yang berikutnya, prioritas amal hati atas amal jasad. Yang menarik dalam pembahasan puasa, menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu adalah salah satu sarana tazkiyatun nafs. Di mana puasa yang sesungguhnya itu bukan hanya puasa lahir, tapi puasa lahir dan batin. Contoh kata beliau, puasa itu bukan hanya puasa dengan menjaga pandangan. Jadi salah satu hal yang menguatkan di bulan puasa itu kita ghodul basar, menjaga pandangan. Kata beliau, menjaga pandangan itu bukan hanya menjaga penglihatan kita di bulan Ramadan, tapi lebih ke menjaga hati dan pikiran saat mata ini melihat. Ya. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada yang menjadi tergoda ketika siang-siang lihat iklan sirup. Matanya melihat iklan sirup, kemudian hatinya begitu menginginkan. Sampai begitu gitu. Itu nanti makruh ya. Saumnya nanti bisa rusak gara-gara hal itu. Atau mata melihat orang lain. Saya pernah mencontohkan ini. Contoh Bapak Ibu bertemu dengan orang yang rambutnya kusut. Ya, wajahnya itu tidak bersih. Kemudian Ibu menerka-nerka. Sigana ieu si Bapak can mandi. Cek urang mah mandi heula nya sakedeung mah. Kan eka pengajian mandi heula. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Mata kita melihat orang, hati kita malah kotor, begitu ya, berburuk sangka, mengata-ngatai dan lain sebagainya. Bahkan contoh yang paling dekat dengan ibu, apa itu Bu? Ibu pernah bikinkan kopi untuk suaminya? Nah, dibikinkan kan Bu ketika suaminya minta kopi? Dibikinkan. Dan Allah tahu ibu membuat kopi untuk suaminya. Tapi ibu jangan lupa, Allah pun tahu apa yang ada dalam hati ibu saat ibu membikinkan kopi. Ini contoh bukan hanya kopi Bu. Ketika suami ibu minta rokok, ibu tidak dibelikan rokok teh. Tapi hati ibu kan Allah tahu. Rokok. Iya. Maka puasa itu bukan hanya puasa lahir, tapi puasa itu mengajarkan puasa batin. Bukankah dalam puasa ada sesuatu yang menarik? Apa itu? Ternyata Bapak Ibu tidak berani mengkhianati puasanya. Karena hatinya yakin bahwa puasa itu urusan dengan Allah. Maksud saya begini, Bapak Ibu kan puasa teh lapar ya, lapar, haus. Kan Bapak Ibu bisa pura-pura puasa tuh. Ya, Bapak Ibu bisa minum jam 8, nanti jam 12 minum lagi, kemudian setelah minum keluar puasa lagi. Kan bisa begitu. Kira-kira keluarga Ibu, teman-teman Ibu tahu nggak kalau Ibu nggak puasa? Nggak tahu ya.
udah nggak tahu ibu minum, percaya aja ibu bapak puasa, kan beres ya. Tapi hati kecil ibu tidak mengizinkan kalau puasanya itu ternodai oleh dusta, bahkan oleh diri sendiri. Bapak ibu jaga puasanya biar nggak batal. Karena esensi puasa kata Imam Al-Ghazali sekali lagi bukan hanya melatih ya kita menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, tapi melatih batin kita agar begitu ya kuat dalam ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah beramal meskipun ada dalam waktu yang terbatas. Contoh, saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah nggak naik kendaraan umum? Saya tanya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu dalam kendaraan umum? Misalkan yang dari Bandung kurang lebih 2 jam ada di dalam kendaraan umum. Yang ke Wanaraja kurang lebih 40 menit ada dalam kendaraan umum. Yang ke Bayongbong kurang lebih 35 menit ya, sampai ke Simpang dari sini begitu ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu dalam angkot? Kebanyakan kita hanya membunuh waktu. Iya. Ngaji? Enggak. Sholat? Enggak. Kenapa? Karena pikiran kita hanya terbatas bahwa amal itu ada di sholat, ngaji, pengajian, begitu. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini mudah-mudahan dengan bekal hari ini, ibu bapak itu menjalani Ramadan itu tidak kehilangan setiap detiknya. Kenapa? Karena setiap detiknya itu kita isi dengan amal ibadah yang membuat Allah ridho kepada kita. Lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, perbedaan tingkat keutamaan sesuai dengan tingkat perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Seseorang harus cerdas beramal disesuaikan dengan tingkat keutamaan, sesuai dengan tingkat perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Contoh, ada wajib, ada sunnah. Banyak sekali ibu-ibu yang terpedaya karena sukanya ibu sholat sunnah, ibu sampai mengabaikan suaminya. Hati-hati Bu, kalau ada dalam satu waktu ada yang wajib, ada yang sunnah, maka ibu harus cerdas dalam beramal. Jalankan yang wajib, abaikan yang sunnah. Begitu. Karena apa? Karena kalau ibu melakukan yang sunnah, sedangkan yang wajib ditinggalkan, maka para ulama mengatakan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan tingkat keutamaan ini mana yang paling utama nih? Ya. Ada kalanya bekerja itu lebih utama daripada keluarga. Ada kalanya. Karena saat itu pekerjaannya menyangkut ya hak umum, hak banyak orang. Artinya kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka akan ada orang banyak yang menderita. Maka saat itu mendahulukan pekerjaan itu jauh lebih utama daripada keluarga. Tapi di sisi lain, ada di mana kondisi keluarga lebih utama daripada pekerjaan. Contoh, misalkan pekerjaannya itu bisa digantikan oleh orang lain, sebetulnya bisa digantikan oleh orang lain. Sedangkan kan menjadi suami, menjadi ayah dari anak-anaknya tidak bisa tergantikan. Maka di momen tertentu kita harus pandai memilih bahwa yang paling banyak pahalanya saat ini adalah keluarga dulu, bukan pekerjaan. Dapat difahami contohnya Bu ya. Sekali lagi, banyak orang yang gagal beramal termasuk dalam sedekah karena ia tidak mengutamakan tingkat keutamaannya, kemudian tingkat perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Ada saatnya harta kita bernilai mahal, di mana kita harus menutup mata akan kepentingan kita pribadi. Saat ada kesempatan untuk infak sedekah yang nilainya mahal, maka Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya. Tapi Umar bin Khattab pernah dicegah oleh Rasulullah ketika akan menyerahkan setengah dari hartanya. Rasulullah marah berkata kepada Umar, "Ya Umar, cukup sepertiga dari keuntungannya saja." Dibatasi sama Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan itu memiliki keutamaan dan tingkatan yang berbeda dalam beramal. Maka kita harus pandai skala prioritas, begitu ya. Contoh punten Bu ya. Kajian ini begitu menarik dan begitu manfaat untuk kita. Ini untuk ibu-ibu khususnya saya berpesan. Tapi ternyata suami ibu belum mengizinkan ibu untuk datang ke pengajian. Jangan kabur untuk datang ke pengajian karena suaminya belum mengizinkan. Artinya apa? Jihad ibu hari ini bukan datang ke pengajian, tapi jihad ibu hari ini meyakinkan suami kalau pengajian itu baik untuk kehidupan keluarganya.
Jadi ibu berjuang untuk mendapatkan izin, itu bagian dari jihad ibu yang akan dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak mengajarkan ya di pengajian ini untuk seorang istri melawan kepada suaminya apapun bentuknya, kecuali kalau suaminya menyuruh kemunkaran, maka saya sarankan ibu tidak mengikuti suaminya kalau suaminya menyuruh pada kemunkaran. Tapi kalau suaminya meminta sesuatu yang tidak berbuat dosa, kemudian tidak melakukan apa-apa, hanya minta diam di rumah ibu, maka diamlah di rumah. Maka Allah ridho kepada ibu yang begitu menginginkan hadir ke pengajian, tapi memilih diam di rumah karena suaminya tidak mengizinkan. Jabaning abi Ustaz eta teh istighfar ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak, tahu nggak wajah ibu-ibu? Serius. Nembean ditorolangkeun we nya, norang gitu. Lajeng buah. Maka dari itu skala prioritas. Sekarang masuk ke tips yang saya janjikan. Apa itu? Amalan di waktu yang terbatas. Ada beberapa amalan yang sederhana, tapi itu akan meningkatkan kualitas amalan di waktu yang terbatas. Yang pertama apa? Menjaga niat. Hati-hati Bu ya, menjaga niat ini tugas kita setiap waktu, bukan setahun sekali. Coba bayangkan dengan hati yang bersih, tanya kepada hati dan jiwanya, bukankah Bapak Ibu datang ke pengajian saja, datang ke tempat ini, ke kajian KTA, baik dengan saya ataupun dengan ustadz yang lain, kadang-kadang niatnya berbeda-beda. Ya. Maka berhati-hati, agar amal kita jadi baik, ternyata agama kita menyandarkan pada niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Mari kita lihat dalilnya. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, harta, tahta, ya, manusia, atau karena seseorang yang dicintainya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Iblis itu senantiasa menggoda kita. Yang tadinya lurus niatnya karena Allah, kemudian tiba-tiba digodalah kita agar memiliki niat yang salah ketika datang ke pengajian. Maka di awal saya sering mengingatkan Bapak Ibu, mari kita mulai agenda sore hari ini dengan meluruskan niat, mengikhlaskan hati. Kenapa? Karena salah niat itu akan menggeser yang tadinya karena Allah menjadi karena kepentingan dunia kita. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik ya, kita lihat salah satu kejadian, saking pentingnya niat. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang diniatkannya. Sebagai salah satu contoh, kita lihat sebuah kisah. Dari Abu Yazid, begitu ya. Ia menceritakan sebuah kisah bahwa ada salah seorang ayah, ini kurang lebih kisahnya begitu ya. Kalau tidak terlihat oleh Bapak Ibu, saya kisahkan saja. Ada seorang ayah yang berniat sedekah. Kemudian dia membawa uang dan pergi ke masjid dengan niatan sedekah. Ini sedekah yang belum bisa kita ikuti ya. Apa yang dilakukan oleh sang ayah itu, ketika ia ada di samping seseorang yang sedang duduk berdoa, maka diam-diam ia simpan uang sedekahnya di sampingnya. Sebelum laki-laki ini selesai berdoa, ternyata anak dari orang yang bersedekah ini sholat berjamaah di situ. Di samping orang, uang, kemudian dia sholat di samping uang itu. Ketika dia salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka dia melihat ada uang sedekah. Kemudian ia tersenyum, Alhamdulillah, uang sedekah. Ambil saja. Kemudian dia pulang ke rumah dengan bahagia. Ditanya sama ayahnya, kenapa engkau begitu bahagia? Aku dapat uang sedekah di masjid ayah. Di masjid itu bukan, iya. Di samping orang yang sedang duduk, iya. Hei Maan, itu uangku yang bukan untukmu. Itu uangku untuk orang yang duduk di sampingmu tadi. Kemudian anaknya ini mengadu kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana ada kejadian begini? Kemudian kata Rasulullah, wahai engkau sebagai ayah, ya, kepada ayahnya, maka engkau tidak kehilangan pahala sedekahmu. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Karena engkau sedekah, maka engkau terhitung sedekah meskipun anakmu yang mengambilmu. Dan untuk Maan, anaknya, begitu ya, maka engkau mendapatkan apa yang engkau dapatkan. Tidak haram mengambil uang
sedekah yang bukan diperuntukkan untukmu, begitu ya. Di kasus itu, di kejadian itu. Maka ini menunjukkan bahwa niat itu sangat penting. Ya. Niat itu sangat penting. Maka Bapak Ibu sekalian jaga niat kita. Apalagi yang sudah bertahun-tahun mengaji bersama KTA, gitu ya. Ini harus benar-benar menjaga niat. Sebenarnya apa yang kita rindukan dari hadir ke pengajian ini? Jangan-jangan kita merindukan dunia, bukan merindukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk lebih tegas lagi, lihatnya kisah Aisyah radhiyallahu an. Akan ada, kata Rasulullah, satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di satu tanah lapang, mereka semua dibenamkan, mereka semua dihukum. Sampai Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa semuanya yang dihukum? Kan di situ teh ada pedagang, di situ teh ada orang-orang yang tidak mau berperang, hanya lewat saja. Tapi kenapa dibenamkan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Jangan khawatir anakku. Maaf, jangan khawatir istriku. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tahu setiap niat yang ada, setiap niat dari orang-orang yang dibenamkan itu, mereka akan dibangkitkan dengan niatannya masing-masing." Iya. Jadi sekali lagi pentingnya kita menjaga niat, bahwa niat itu di agama kita baru berniat sudah menjadi kebaikan. Baik, kita turunkan. Ibu pernah saya tanya, niatnya apa? Ibu pernah nyetrika baju? Pernah masak? Ibu niatnya apa? Kalau salah niat, bahaya, udah mau waktu tes sedikit, beramal, salah niatnya. Aduh, lasut. Dapat dipahami ya pentingnya niat. Jadi kalau niatnya lurus, meskipun kita bikin nasi goreng, tapi niatnya, ya Allah, semoga nasi goreng yang dipasak ini menjadi energi bagi suami saya untuk taat kepadamu, menjadi energi bagi anak-anak saya untuk mendekatkan diri kepadamu, menjadi pahala bagi hamba, ya Allah. Ini, maka pasang pelang. Berkah. Ini mah ide. Iya. Yang dagang, ya, yang dagang sembako. Hati-hati kalau niatnya keuntungan. Jangan, niatnya membantu agar orang bisa dapat sembako sebanyak-banyaknya. Kasihan orang nyari telur mah susah, disediakan aja di warung. Kenapa jual telur? Biar orang yang nyari telur gampang, saya sediakan di warung. Yang mengadakan beras, rubah niatnya, bukan keuntungan, tapi mempermudah orang untuk bisa makan. Yang jual pakaian, luaskan niatnya, bukan untuk keuntungan, ya. Tapi orang bisa berbahagia dengan pakaian yang kita sediakan. Maka niat ini merubah satu hal yang tetap kita lakukan. Niat yang salah, tapi kan kita tetap melakukan itu. Turunkan contohnya. Ketika Bapak Ibu naik kendaraan umum tadi, maka Bapak Ibu niatkan naik kendaraan umum itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung Bapak Ibu berbagi rezeki dengan sopirnya. Hitung-hitung Bapak Ibu sekalian berbagi rezeki dengan tukang bensinnya. Hitung-hitung Bapak Ibu, luaskan niatnya. Maka naik angkot menjadi ibadah yang banyak pahalanya. Kalau niatnya lurus. Dan kabar buruknya apa? Kita jarang memanfaatkan. Baru niat saja, pahala sudah datang kepada kita. Ini kiat pertama agar ibu bapak bisa beramal optimal di waktu yang terbatas. Jaga niat kita. Yang kedua, agar bapak ibu sekalian mendapatkan pahala yang mengalir di waktu yang terbatas, menjaga adab dan akhlak. Menjaga adab dan akhlak bapak ibu sekalian. Kita lihat ya. Tidak ada satu hal pun, baik kecil maupun besar, melainkan telah dijelaskan oleh agama Islam. Rasulullah telah menggoreskan buat kita melalui ucapan, perbuatan, rambu-rambu adab yang seyogianya ditempuh oleh setiap mukmin di dalam hidupnya. Artinya, kalau Bapak Ibu duduknya itu menjalankan sunnah, melakukan adab cara duduk, maka saat itu ibu sedang ibadah kepada Allah dengan duduknya. Jadi aktivitas yang sehari-hari yang terlihat biasa, kalau diiringi dengan adab yang benar, itu menjadi pahala. Bapak Ibu biasa makan nggak? Biasa makan, tapi nggak tahu adabnya dipakai atau tidak. Kalau makan adabnya dipakai, maka saat makan menggunakan adab yang baik, maka saat itu makannya menjadi bernilai ibadah karena mengikuti sunnah Rasul.
berdiri, bicara, cara manggil orang, cara ngelandih orang. Bapak Ibu tahu Rasulullah itu suka melandih orang? Dia kepada istrinya kan tidak manggil nama istrinya. Tapi apa yang dia panggil? Ya Humairah. Rasulullah. Saya pernah lihat remaja yang manggil dengan alasan yang sama. Tomat, ke dia, tomat. Abad manggil tomat. Kan pipina beureum siga tomat. Maksudnya sama, tapi adabnya berbeda. Bahkan saya tidak jarang ya, ibu sering melandih punten tukang dagang dengan landihan ibu sendiri dengan teman-temannya yang tahu ciri khas. Misalkan begitu, orang kasih geboy yuk. Naon, eta geboy, basona geboy bisa. Atau misalkan yuk orang kasih jeding yuk punten ya, misalkan disebut. Ini ada sebutan-sebutan yang ibu seenaknya saja menyebut begitu. Padahal Rasulullah itu tidak menyebut nama para sahabatnya kecuali dengan sebutan yang baik dan disukai oleh para sahabatnya. Abu Hurairah, karena Abu Hurairah pecinta kucing begitu ya. Iya. Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan begitu ya. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya begitu kan sesuatu yang baik begitu ya. Sesuatu yang ini Umar Al-Faruq dipanggilnya itu kan sesuatu yang baik begitu ya. Sesuatu yang baik. Iya. Jangan asal dari Al-Qur'an ya. Saya masih dengar sebuah anekdot. Bapak-bapak dengan bangganya, alhamdulillah anak saya sudah dikasih nama, sudah dari Al-Qur'an. Memang Bapak ngasih nama apa? Al-Kafirun. Pak, jangan asal dari Al-Qur'an. Itu dari Al-Qur'an. Ustaz-ustaz juga sering membacakannya dalam sholat. Mohon, Pak, sering dibacakan dalam sholat, tapi itu mah maknanya Al-Kafir. Tidak demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Adab dan akhlak. Jadi mulai hari ini cara ibu melihat, cara bapak ibu berbicara, cara bapak ibu tangannya menyentuh, kakinya berjalan, duduknya, mandinya, makannya, bekerjanya, menyapa orangnya, mensikapi orangnya, itu hiasi dengan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah menjelaskan, siapa saja yang menghendaki kebahagiaan, hendaklah ia menempuh jalan hidup Rasulullah dan meneladaninya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, ya, sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya, begitu ya. Nah, sekarang kita perdalam ya sedikit Bapak Ibu sekalian. Adab itu sendiri memiliki arti sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sikap ibu kepada anaknya baik, cara bicaranya baik, cara sikapnya baik, itu sudah amal ibadah di waktu terbatas. Kan kadang-kadang kita berpikir begini, ibu ayo ngaos, alah teu acan tiasa ngaos, ieu murang kali bade sakola teu acan ibad. Kan tidak bisa ya meninggalkan anak-anak untuk ngaji. Seolah-olah kita tidak bisa beramal ketika anak sedang mandi. Tapi kalau ibu menggunakan jurus yang kedua, niatnya lurus karena Allah mengurus anak. Yang kedua, memberikan perlakuan yang terbaik kepada anaknya, beradab dan berakhlak yang baik kepada anaknya saat memandikannya, maka itu pun adalah amal ibadah kita di waktu terbatas. Sudah dapat terbayang nggak Bu? Jadi nanti setiap gerak-gerik ibu, kalau niatnya dan amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka berdirinya, duduknya, ngobrolnya, berbaringnya, mandinya, makannya, minumnya, seluruhnya menjadi amal ibadah. Jadi tidak perlu waktu khusus untuk ibadah, itu pun sendiri sudah menjadi ibadah. Baik, kembali benarkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam. Yang ketiga, sempurnakan ibu dengan kebaikan apa? Amal yang ketiga di waktu yang terbatas. Apa itu? Menjaga wudu. Menjaga wudu. Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian membacakan syahadat, maka 8 pintu surga terbuka, dan engkau bebas masuk di pintu yang mana saja. Di riwayat yang lain disebutkan, jika seseorang tertidur dalam keadaan berwudu, maka setiap kali ia bergerak dalam tidurnya, maka malaikat akan berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ibunya Ustadz Abdul Somad dikisahkan setiap kali ia akan menanak nasi, maka ia berwudu terlebih dahulu. Sampai temannya protes, Bu, kenapa ibu wudu? Kan masak nasi bukan sholat, kan wudu mah buat untuk sholat. Kemudian ibunda Ustadz Abdul Somad mengatakan, tidak ada jeleknya kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan suci, begitu. Tidak ada salahnya kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan terjaga punya wudu.
Dan para ulama ada yang sebagian berani mengambil penisbatan begini. Jadi bukan hanya dalam tidur. Orang yang menjaga wudunya setiap kali ia bergerak meskipun tidak tertidur, maka malaikat akan senantiasa berkata, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Coba bayangkan, yang makan, niatnya lurus, memenuhi adabnya, makannya dalam keadaan berwudu, kira-kira amalnya gimana? Biasa atau luar biasa? Mending gitu luar biasanya. Biasa atau luar biasa? Coba ganti L-nya dengan R dan S-nya dengan Z. Biasa atau luar biasa? Oh, luar biasa. Meningkatkan amalannya, iman. Subhanallah ya. Ini sederhana, tapi membuat amal kita di waktu yang terbatas ini berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Baik, lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, hiasilah waktu kita dengan senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Basahi lisan kita dengan zikrullah. Lihat hadisnya, hadis riwayat Ahmad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak. Perintahkanlah padaku satu amalan yang bisa bergantung padanya. Nabi menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Coba bayangkan, sudah lurus niatnya, ya, adabnya, akhlaknya baik, kemudian dia dalam keadaan menjaga wudu ketika bekerja, ketika berjalan dan lain sebagainya. Kemudian lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah, sudah sempurna. Yang dagang kalau melakukan 4 ini, niatnya lurus, akhlaknya baik, kemudian menjaga wudu sambil berdagang, dan sambil berdagangnya tidak pernah berhenti berzikir, maka dagangnya itu akan menjadi amal yang luar biasa di waktu yang terbatas. Alhamdulillah, sampai juga ke finish ya. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak ibu, kiranya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf datangnya dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan bapak ibu bisa mendapatkan yang terbaik, begitu ya, mendapatkan hikmah yang terbaik pada kesempatan hari ini. Insya Allah untuk hari ini bapak ibu sekalian akan menutup pertemuan hari ini bersama Ah Iman ya. Yang mau berinfak sedekah silakan siapkan. Nah, nanti tunggu jemputan infak sedekahnya sambil Ah Iman beristighfar nanti. Ya, Iman. Kiranya itu saja bapak ibu sekalian. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah